Apupu, ayo pikir ulang. Pikir ulang. Teman-teman, saya mau mengajak berbicara tentang sosok yang begitu akrab dengan kita. Setelah kita mulai beranjak keluar dari rumah kita, dia yang selama berjam-jam akan menyertai kita, memulai sesuatu yang baru. Dia adalah guru. Tentu banyak guru dan banyak tipe guru yang pernah kita alami. Namun semuanya memiliki ide yang sama, bahwa seorang guru sedang membimbing kita untuk memulai suatu langkah ke tempat yang belum kita kenal sebelumnya. Karena kita dibimbing oleh seorang guru, maka saya bisa melihat guru itu sebagai seseorang yang membukakan mata kita. Bukan hanya masalah fisik, namun yang terutama adalah masalah intelektual, masalah hati, masalah batin. Karena itu saya menempatkan seorang guru sebagai orang yang membuka jalan kita, orang yang memberikan kepada kita kemampuan literasi. Literasi dalam huruf itu membuat kita yang sebelumnya tidak mampu membaca, kemudian kita mulai mengenal huruf, mengenal kata, mengenal kalimat, mengenal alinea, dan akhirnya mengenal sebuah ide dari sebuah bab buku atau bahkan keseluruhan buku. Demikian juga oleh karena kita mulai mengenal huruf, maka ketika kita dihadapkan pada selembar koran atau majalah, atau untuk zaman ini ketika melihat tulisan-tulisan di dalam handphone kita, maka kita lalu bisa menangkap apa yang dimaksudkan oleh deretan huruf di sana. Karena itu saya katakan seorang guru adalah orang yang membimbing kita untuk memiliki literasi, kemampuan membaca. Membaca awalnya adalah membaca huruf dan angka, namun setelahnya kita semakin mengenal banyak hal, sampai kepada hal-hal yang terkait dengan moral, hal-hal yang terkait dengan spiritual. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali bagaimana guru memberikan kepada kita kemampuan. Namun kita juga harus menyadari bahwa kemampuan guru itu bermula dari sekedar hal-hal yang fisik. Misalnya kita diajari untuk berolahraga, kita diajari untuk menulis, untuk berhitung. Kemudian dikenalkan dengan ilmu-ilmu dasar, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, dan juga tentang etika. Demikian saya mau katakan bahwa pada awalnya seorang guru menjadikan kita melek terhadap hal-hal yang sifatnya objektif. Yang saya maksud dengan objektif adalah bahwa hal-hal itu memang terkait dengan objek-objek yang ada di sekitar kita. Kita mulai
memberi nama pada binatang, pada jenis tumbuhan, pada jenis tanah, jenis awan di langit, jenis burung, jenis hewan, dan macam-macam yang lain yang ada di sekitar kita. Kita pun dikenalkan dengan tipe-tipe rumah, rumah yang modern, rumah yang tradisional, rumah untuk tempat tinggal, rumah untuk tempat kegiatan pendidikan, tempat untuk kegiatan kesehatan, dan seterusnya. Jadi dunia fisik di sekitar kita mulai kita kenali. Apalagi dengan huruf-huruf yang mulai membuat kita mampu mengenal makna di balik rentetan huruf-huruf itu, lalu kita semakin kaya untuk mengenali hal-hal fisik yang ada di sekitar kita. Jenis mobil kita tahu ini buatan mana, jenis sepeda motor tahu ini matic atau manual, dan seterusnya. Kita kenali juga ada pesawat terbang, ada kapal, kapal pesiar, kapal tongkang, dan seterusnya. Itu akan membuat dunia sunyi oleh karena kita tidak mengenali barang-barang atau hal-hal di sekitar kita itu. Sekarang lalu kita kenali, kita tahu ini buatan mana, ini untuk apa, dan seterusnya. Inilah yang saya katakan bahwa seorang guru telah membuka dunia kita pada realitas di sekitar kita. Bukan hanya apa yang tersedia di depan mata kita, di depan telinga kita, namun kita mulai tahu artinya, maknanya, tujuannya, dan bagaimana hal itu bisa tercipta. Ada sejarahnya, mengapa hal itu sampai diciptakan orang. Ada peristiwa-peristiwa di masa lalu yang telah membuat manusia untuk berpikir lebih dalam mengenai apa yang bisa dia lakukan agar hidup menjadi lebih mudah untuk menjalaninya. Maka mengenal hal-hal yang objek itu menjadi hal pertama yang kita pelajari. Hal yang kedua, seorang guru juga kita kenal oleh karena dia memberikan berbagai macam teladan. Dia mengajari kita bagaimana berbicara yang baik, bagaimana sifat sopan, maupun juga nilai-nilai seperti kejujuran, ketekunan, keprihatinan, berhemat, memanfaatkan hal-hal maupun waktu dengan sebaik-baiknya. Hal-hal ini saya sebut sebagai kemampuan atau literasi kita dalam hal predikat. Dia akan melekat pada kepribadian kita, sehingga orang akan mengenal kita sebagai orang yang tekun, sebagai orang yang sabar, sebagai orang yang murah hati, sebagai orang yang suka menolong, mudah untuk mengampuni, bersifat kesatria, dan seterusnya. Hal-hal ini diperlukan untuk memberikan nilai yang bersifat moral di dalam hidup kita. Karena di dalam hidup bermasyarakat, mau tidak mau, kita harus dibekali dengan kemampuan ini. Literasi atau kemelekan dalam bidang moral itu yang menjadi sumbangan seorang guru bagi perjalanan hidup kita.
kita memiliki predikat-predikat yang membuat kita bisa diterima di tengah masyarakat, bisa memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara yang bermartabat. Ini bisa saya simpulkan bahwa seorang guru memberikan keteladanan kepada kita. Bukan hal-hal yang bisa nampak langsung secara fisik dengan mata kita, namun akan menjadi kesan yang ditangkap oleh orang lain. Maka keteladanan adalah fungsi atau peran kedua dari seorang guru. Namun demikian, masih ada peran yang lebih penting lagi dari seorang guru. Guru yang sesungguhnya, dia bagaikan sebuah cermin yang berdiri di sekeliling kita, di depan kita, di samping, di belakang, di atas maupun di bawah kita. Melalui seorang guru seolah-olah kita bisa melihat diri kita. Inilah fungsi guru. Dia memberikan kepada kita literasi, kemampuan membaca, dan yang dibaca adalah diri kita. Diri kita bisa kita lihat dari berbagai macam komentar seorang guru, dari kemarahan dia, dari nasihat dia, dari pujian dia. Itu semuanya seharusnya merupakan cermin dari siapa kita. Sehingga kalau ada bagian yang memang tidak seharusnya adalah bagian dari diriku, maka seorang guru akan menasehati atau bahkan mungkin sampai marah kalau hal itu memang begitu seriusnya untuk diperbaiki. Namun demikian, siapa kita juga akan diteguhkan ketika guru memberikan pujian. Pujian pada hal-hal yang mungkin bahkan tidak pernah kulihat. Mungkin bahkan orang tuaku pun tidak pernah mengatakannya. Namun seorang guru akan dengan tekun memperlihatkan kepada kita apakah yang ada di dalam diri kita. Dengan demikian seorang guru menunjukkan masa depan kita karena dia tunjukkan benih apa saja yang ada di dalam diri kita. Guru, dia tidak akan pernah menonjolkan dirinya. Dia tidak akan pernah memamerkan dirinya. Dia melakukan semuanya demi kita. Kebahagiaannya adalah ketika kita semakin menemukan apa yang bisa kita lakukan. Siapa diri kita? Kenapa saya berhasil dalam hal-hal tertentu? Kenapa saya kurang berhasil dalam hal-hal yang lain? Dan begitu banyak hal yang disampaikan kepada kita. Itu semua berbicara tentang kita, bukan berbicara tentang pribadi guru kita sendiri. Maka saya ingin mengajak kita semua untuk mensyukuri, untuk mengenang kebaikan semua guru kita. Dan ucapan terima kasih yang paling tepat kita lakukan adalah apabila kita melakukan yang sama dengan guru kita, kita menjadi guru-guru dalam tanda petik
bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tunjukkan potensi-potensi orang-orang di sekitar kita. Kita beri kesempatan kepada mereka yang tertunduk, kelelahan. Kita berikan kesegaran bagi mereka yang putus asa. Guru adalah pelita kita. Maka jadilah juga pelita bagi siapa saja yang ada di sekitar kita. Salam semesta.